Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Pratiarsat, peserta Latsar gelombang kedua, kelompok 4, angkatan 110. Kali ini saya akan menjelaskan pengalaman belajar saya pada agenda ketiga yang dibawakan oleh Bapak Arifudin Mansur mengenai materi manajemen ASN dan Smart ASN. Pengalaman belajar saya selama mengikuti agenda ketiga sudah cukup baik, di mana pada metode pembelajaran sinkronus kita dapat berinteraksi dengan pemateri melalui tanya jawab, sehingga kondisi kelas menjadi kondusif dan aktif. Sedangkan pada pembelajaran metode asinkronus, kita dapat mengulang pembelajaran dengan mendownload modul, dapat membuat kita belajar mandiri, tetapi kekurangannya kita tidak dapat berinteraksi dengan pemateri, dan jika ada yang tidak dipahami, kita tidak dapat menanyakannya terhadap pemateri tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi manajemen ASN. A. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dianggap sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Kedua, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. B. Peran. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Hak dan kewajiban. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan pada P3KH berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. Dan 4. Pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya antara lain setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. D. Kode etik ASN. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Adapun kode etik ASN sebagai berikut, yaitu melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan NKRI, mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, dan tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Selanjutnya, materi Smart ASN. Pengertian literasi digital. Kriteria Smart ASN adalah mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, IT, serta jejaring kerja alias networking entrepreneurship. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan yang mencakup kompetensi literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. B. Peta jalan literasi digital. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu
Pertama, masyarakat digital meliputi aktivitas penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Kedua, pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Dan ketiga, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Literasi digital yang terbagi atas 4 area kompetensi. 1. Kecakapan digital. 2. Budaya digital. 3. Etika digital. 4. Keamanan digital. C. Etika dan etiket bermedia digital. Etika bermedia digital. 1. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital. 2. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. 3. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi. 4. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. 5. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. 6. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Etiket bermedia digital. 1. Menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. 2. Tidak menggunakan huruf kapital semua. 3. Membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. 4. Menggunakan BCC atau blind carbon copy, bukannya CC atau carbon copy untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. 5. Tidak mengirim email serupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lain yang tidak berhubungan dengan mailing list. 6. Menghargai hak cipta orang lain. 7. Menghargai privasi orang lain. 8. Jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.